Ketika kita tahu sendiri bahwa PKS itu adalah partai dakwah yang kadernya punya jidat hitam dan jenggot panjang, walau hanya 3 helai, perempuannya pun berjilbab rapat yang biasa dipanggil Uti. Pengen belajar nyetir mobil, jadi minta kepada Ustadz Lutfi pinjemin mobil untuk belajar. Istri ketiga Lutfi yang masih pelajar SMK dinikahinya secara siri Juni tahun lalu. Menyedihkan memang jika mengingat sejarah kelam masa itu. Pertama itu kita kukuhkan ya Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposisi yang berada di luar pemerintah. Ya. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan janji-janji kampanye, tapi bagaimana juga merealisasikannya. Pernyataan tidak siap itu adalah fakta, tapi bersatu atau tidak itu adalah ikhtiar, itu adalah hasil usaha, itu salah satu usaha. Saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Dan itu juga kita lihat PKS sekarang memainkan peran yang cukup penting dalam menjaga persatuan itu. Dan program-program ini punya makna, nampaknya simbolik. Tapi bila di puncak terjalin hubungan, insya Allah sampai ke bawahnya perasaan kebersamaan itu akan bisa terjaga. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Koruptor itu sudah berulang kali dibahas dan diungkap di publik. Tidak kunjung ada perbaikan. Kalau ini dibiarkan, kemudian ditutup, klarifikasi diganti, kepala lapasnya diganti dirjen, tapi tidak ada perbaikan secara sistemik, hal ini akan berulang dan berulang lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Perayaan Lebaran Haji tahun ini bisa dibilang agak unik, yakni dilakukan di saat masyarakat Indonesia tidak ada yang berangkat haji dikarenakan masih merebaknya wabah corona yang menjangkit dunia global. Selain tidak bisa berhaji tahun ini, pun tidak diadakan sholat id berjamaah di masjid-masjid. Tentu ini membuat kami sebagai umat muslim merasa sangat sedih. Namun, ini semua harus tetap kita hadapi dengan ikhlas demi pulihnya keadaan seperti sedia kala. Hanya saja, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu tidak mengurangi kehusyukan kita merayakan lebaran kurban tersebut. Lagian juga, merayakan lebaran yang seperti ini bukan yang pertama kok, tapi sudah 3 kali, yakni Lebaran Idul Fitri 2020, Idul Adha 2020, dan Idul Fitri 2021. Jadi nggak terkejut lagi. Meskipun kebebasan kita dibatasi oleh PPKM darurat guna menekan angka penyebaran COVID-19, tapi setidaknya masih ada hiburan yang bisa kita nikmati di dunia maya. Lantas, seperti apa hiburan gratis ala pengguna medsos itu? Ada banyak sih, salah satunya yang diproduksi oleh mantan Kadif Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Entah bagaimana ceritanya, ia tiba-tiba mengomentari foto Anies yang lagi mengelus kepala sapi. Di foto itu terlihat Gubernur DKI tersebut mengenakan baju kemeja warna hitam dan peci warna hitam juga. Ia terlihat lagi ngobrol dengan seekor sapi besar berwarna coklat. Yang sapi itu juga terlihat terpaksa mendengarkan kata-kata dari Wan Anies. Entah, apakah Anies itu punya mukjizat seperti Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama hewan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti di foto itu, ia terlihat sangat serius ngobrol sama sapi, hingga nampak adanya sebuah chemistry yang tercipta. Mirip seseorang yang ngobrol dengan teman lamanya. Mungkin Wan Anies memberi semangat dan motivasi kepada sapi itu yang sebentar lagi mau dipotong untuk dijadikan hewan kurban. Atau bisa juga kenapa Anies betah berlama-lama dengan sang sapi karena ingin menunggu ada yang mengabadikan momen tersebut guna pencitraan. Sayangnya tak ada yang tertarik dengan tingkah yang gak benar, jadi terpaksa Anies harus menunggu lama. Nah, foto Anies yang eksotis bersama seekor sapi tersebut disindir oleh Ferdinand melalui akun Twitternya @ferdinandhean3. Lagi ngeledekin PKS nis, ujar Lai Ferdi seperti tanpa bersalah. Lihat sapi langsung ingat PKS,
Fotoan Anies bersama sapi yang dikomentarin oleh mantan anak buah AHY itu pun langsung mendapat respon yang beragam dari netizen. Ada yang mengatakan sapi tersebut sebenarnya nggak suka didekatin sama Anies. Sapinya kagak seneng. Cuit pemilik akun Twitter @wonder_F957290009. Termasuk juga ada netizen yang mengatakan bahwa sapi itu tidak sudi melihat Anies. Bahkan sapi buang muka lihat dia, ujar pemilik akun Twitter @hartatahta_desta. Memang kalau sudah bicara soal sapi, benar-benar tidak bisa dipisahkan dari PKS. PKS tanpa sapi itu ibarat ambulan tanpa ui-ui. Lantas, bagaimana ceritanya kedekatan antara PKS dan sapi itu bisa muncul? Seharusnya kata PDIP yang lebih dekat dengan sapi, karena lambang partainya yang bergambar banteng, moncong putih. Kok jadi PKS yang jadi dekat? Hal ini bermula dari kasus suap impor daging sapi yang melibatkan elit PKS pada 2013 silam pada saat masa kelam Indonesia dalam kepemimpinan SBY. PKS merupakan partai koalisi saat itu, maka mereka pun dapat jatah kursi menteri dari sang mantan. Awalnya, Kementerian Pertanian yang menterinya adalah Siswono, kader PKS mendadak mengurangi kuota impor daging sapi. Alasannya pun cukup rasional, yakni mendorong swasembada sapi agar peternak sapi di Indonesia bisa merasakan laba dari konsumsi dalam negeri. Tampak indah bukan? Persis seperti tipu daya setan yang menyuguhkan keindahan di permukaan namun ada kesesatan di dalamnya. Nah, pembatasan impor ini meresahkan pengusaha, apalagi muncul rumor kalau kuota impor daging sapi dibagi secara tidak adil. Ada maklar yang bermain di sana, serta pengusaha yang dekat dengan petinggi Kementan diberi keistimewaan. Dengan demikian, pengusaha pun berusaha mencari celah bagaimana caranya agar tetap dapat kuota impor daging sapi dari Kementerian Pertanian tersebut. Dari sinilah skandal suap yang melibatkan kader PKS itu bermula. PT Indoguna Utama pun mendekati pihak yang mampu memuluskan impornya. Mereka mulai mengucurkan aliran dana kepada pihak terkait dengan maksud supaya mendapat jatah kuota impor yang kerannya seolah ditutup Pak Menteri. Maka terjadilah acara suap menyuap, dan ternyata sang penerima suap adalah pihak PKS. Dan yang paling memalukan adalah pihak yang terlibat adalah Presiden PKS itu sendiri, yakni Lutfi Hasan Ishak. Jeder, bak disambar petir di siang bolong. Ketika kita tahu sendiri bahwa PKS itu adalah partai dakwah yang kadernya punya jidat hitam dan jenggot panjang, walau hanya 3 helai, perempuannya pun berjilbab rapat yang biasa dipanggil Uti, kok presidennya malah nggak berakhlak gitu? Sungguh memalukan. Mungkin pemirsa Budiman ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya antara Presiden PKS dengan impor daging sapi? Bukankah Lutfi Hasan Ishak itu adalah ustadz yang tugasnya membimbing serta membina umat? Jawabannya adalah, ia memang tidak secara langsung ngurusin sapi ataupun berjualan sapi. Tapi jangan pula kita lupa bahwa Menteri Pertanian yang ngurusin sapi di Kementerian Pertanian itu adalah kader PKS yang notabene anak buah Lutfi. Jadi tentu Lutfi lebih punya power daripada sang menteri, dan power itulah yang dia manfaatkan untuk ikut terlibat dalam praktek suap tersebut. Itulah kenapa ada yang memplesetkan kepanjangan PKS jadi Partai Korupsi Sapi, karena presidennya memang korupsi sapi kok. Nah, kalau sekarang Mardhani Alisera masih keluar-keluar soal COVID-19 padahal dia nggak paham betul soal itu, coba skakmat dengan korupsi sapi ini, pasti dia akan auto diam. Hehehe. Namun, jika mau melihat dari sudut pandang yang lebih luas, pada masa itu, korupsi dan kasus suap menyuap bukanlah hal yang aneh. Bahkan bisa dibilang hal lumrah. Lihat saja penguasanya. Partai yang berkuasa saat itu mulai dari kroco-kroconya hingga pimpinan Demokrat terjerat kasus korupsi. Belum lagi sejumlah nama yang disebut namun lolos dari jerat hukum. Menyedihkan memang jika mengingat sejarah kelam masa itu. Selama 10 tahun memimpin sama sekali tak ada peningkatan yang signifikan di Indonesia. Hal yang bisa dikenang hanyalah seonggok rumah hantu terbesar yang bernama Candi Hambalang dan juga tumbuh suburnya kelompok radikal yang seolah-olah seperti dipelihara oleh sang penguasa. Semoga sejarah menyakitkan itu tak terulang lagi di esok hari. Jangan biarkan para perusak itu berkuasa lagi. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.